kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa kembali belajar bersama. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret, khususnya tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan. Kalau dinamakan barisan bilangan berarti dari suku ke suku itu dipisahkan oleh tanda koma ya, yang memiliki selisih dua suku yang berurutan. Jadi sukunya itu harus berurutan, yang biasa kita sebut dengan beda, itu selalu tetap. Jadi dari suku ke suku itu selisihnya tetap. Contohnya seperti ini, misalkan saya mempunyai barisan bilangan, misalkan saya buat suku pertamanya di sini 2, misalkan di sini. Suku pertamanya 2, misalkan saya ingin membuat dari suku ke suku itu bedanya 3, berarti saya tambah 3. Ini artinya bedanya 3. Berarti suku kedua yaitu 2 ditambah 3, jadinya 5. Untuk suku ketiganya juga ditambah 3 lagi. 5 ditambah 3, 8 ya. Berikutnya ditambah 3 lagi. 11 ya. Dan seterusnya. Nah, barisan bilangan ini disebut sebagai barisan aritmatika dengan suku pertama. Nah, suku pertama biasa kita sebut dengan A. Ini 2. Kemudian bedanya berarti selisih dari suku ke suku itu 3. Nah, seperti ini. Apakah untuk membuat barisan bilangan itu bedanya harus positif? Jawabannya enggak ya. Jadi boleh barisan bilangannya menurun. Jadi enggak harus naik seperti ini. Kalau ini kan naik. Naik terus karena ditambah 3 terus. Kalau contohnya yang turun seperti apa? Misalkan gini. Misalkan suku pertama saya punya bilangan 100. Misalkan dari suku ke suku saya ingin membuat bedanya negatif 10, artinya dikurangi 10 terus ya. 100 dikurangi 10 hasilnya 90. Kemudian saya kurangi 10 lagi. Hasilnya 80 dikurangi 10 lagi. Hasilnya 70 dan seterusnya. Nah, ini disebut juga sebagai barisan aritmatika dengan suku pertamanya. Iya, suku pertamanya itu 100, kemudian bedanya. Nah, kalau ini bedanya bilangan negatif ya tetap dituliskan tandanya ya, jangan 10 saja nanti bisa salah. Kalau ini dikurangi 10 berarti bedanya negatif 10. Seperti itu. Bisa difahami ya? Untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika, kita menggunakan rumus ini. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Di mana UN itu adalah suku ke N. N-nya berapa tergantung soalnya, tergantung permasalahannya. Sedangkan A itu adalah suku pertama dan B adalah bedanya. Aplikasi dalam penyelesaian soal, contohnya seperti ini. Misalkan ada suatu barisan bilangan yang dimulai dari angka 2, kemudian dilanjutkan dengan negatif 1, negatif 4, negatif 7, dan seterusnya. Nah, misalkan kita diminta menentukan berapa sih suku ke-10-nya. Nah, untuk menentukan suku ke-10 ini, kita bisa menggunakan rumus yang kita bahas tadi, yaitu UN. Kita tuliskan dulu rumusnya. UN itu kan sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, karena kita diminta menentukan suku ke-10 berarti N-nya 10 ya. Jadi U10 yang akan kita hitung. U10. Kemudian A-nya berapa? A adalah suku pertama, berarti di sini A-nya 2.
A-nya 2 ditambah, karena ini 10 berarti N-nya ini 10 ya. 10 dikurangi 1 dikali B. Nah, ini bedanya berapa? Coba kita hitung. Dari 2 ke negatif 1. Kemudian dari negatif 1 ke negatif 4. Dari negatif 4 ke negatif 7. Ini menurun tetap ya, dengan penurunan berapa? Iya, jadi penurunannya 3. Dikurangi 3 dari suku ke suku. Sehingga bedanya adalah negatif 3 ya. Karena menurun berarti ada tanda negatifnya. Jadi ini bedanya negatif 3. Seperti ini ya. Ini dikali artinya bukan dikurang. Saya kasih tanda titik. Pengerjaannya yang terlebih dahulu yang mana? Iya, yang ada di dalam kurung. Berarti ini 2 ditulis dulu. Ditambah 10 dikurangi 1 hasilnya 9. Dikali negatif 3. Ada penjumlahan, ada perkalian dikerjakan. Iya, perkalian dulu berarti 2. 9 dikali negatif 3 hasilnya negatif 27. Dan terakhir tinggal kita hitung 2 dikurangi 27 hasilnya negatif 25. Punya 2 dikurangi 27 ya, hasilnya negatif 25. Jadi suku ke-10 dari barisan tersebut adalah negatif 25. Contoh yang kedua, misalkan kita diberikan barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, titik-titik sampai 68. Nah, di sini kita diminta menentukan berapa sih banyaknya suku dari barisan tersebut. Nah, untuk menentukan banyaknya suku ini, rumus yang kita pakai masih sama ya. Untuk menentukan banyaknya suku, yaitu rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, rumusnya masih ini yang kita pakai. Bedanya, kalau kita diminta menentukan banyaknya suku, berarti kita akan mencari berapa sih N-nya. Nah, UN-nya gimana? UN-nya kita isi dengan suku yang terakhir, berarti ini. Suku yang terakhirnya 68, berarti UN-nya adalah 68. Sedangkan A, ini suku pertamanya 2 ya. Kemudian bedanya ini 2 menjadi 5, 5 kemudian 8. Berarti dari suku ke suku bertambah? Iya, bertambah 3. Jadi ini bedanya 3. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus. UN-nya 68, kita tulis 68, sama dengan A-nya 2, ditambah N dikurangi 1 dikali B, bedanya 3. Ini. Kemudian 2-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadi negatif ya. Jadi 68 dikurangi 2 itu sama dengan N dikurangi 1 dikali 3. 68 dikurangi 2 hasilnya 66. Sama dengan N dikurangi 1 dikali 3. Ada perkalian, berarti jadi pembagian ya. Berarti ini jadinya 66 dibagi 3. Ini kan kali jadi bagi sama dengan N dikurangi 1. 66 dibagi 3 berapa hasilnya? Iya, 22 sama dengan N dikurangi 1. Negatif 1 pindah ke ruas kiri, jadi positif ya. Jadi 22 ditambah 1 sama dengan N. Jadi N-nya sama dengan berapa? 23. Sehingga banyaknya suku dari barisan tersebut adalah ada 23 suku. Mudah ya? Oke, kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Misalkan seperti ini.
Suku kelima dari suatu barisan aritmatika sama dengan 22, suku ke-12 sama dengan 50. Nah, ini ada dua suku yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-27 dari barisan aritmatika tersebut adalah suku kelima. Kita tuliskan ya, rumusnya sama. Kita pakai rumus tadi. UN sama dengan, coba biar ingat ya, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, ini suku kelima, berarti U5 sama dengan 22. Ditulis saja. Sedangkan suku ke-12-nya berarti U12 sama dengan 50. Yang ditanyakan adalah suku ke-27. Untuk menentukan suku ke-27, kita kan pakai rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N-nya 27, berarti yang belum kita ketahui adalah A dan B-nya. Untuk menentukan berapa sih nilai A dan B-nya, kita menggunakan suku-suku yang diketahui, yaitu suku kelima dan suku ke-12. Caranya gimana? Tinggal kita masukkan rumus saja. U5 artinya N-nya 5 ya. Nah, sedangkan A dan B-nya kan mau kita cari, belum diketahui ya. Berarti kita tuliskan gini. U5-nya jadi A, ditambah N-nya 5. 5 dikurangi 1, hasilnya kan 4 ya. Ditambah 4, B-nya belum diketahui. Seperti ini. Sama dengan ini kan 22, di soalnya sudah diketahui. Bisa diikuti ya. Jadi A dari rumus ditulis tetap, ditambah N dikurangi 1, karena N-nya 5 dikurangi 1 hasilnya 4, dikali B. Sama dengan 22 dari soalnya. Sedangkan untuk U12-nya, A-nya tetap A, ditambah N-nya 12. 12 dikurangi 1 hasilnya kan 11. 11B itu sama dengan 50. Nah, seperti ini. Kedua persamaan ini kita eliminasi substitusi untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Karena ini A-nya sudah sama, masih ingat ya metode eliminasi, berarti kita eliminasi A-nya dengan cara dikurangkan. Nah, kalau sudah sama kan tinggal dikurangkan aja. A dikurangi A hasilnya 0, habis ya. Kemudian 4B dikurangi 11B. 4B dikurangi 11B berapa? Iya, hasilnya negatif ya. Negatif 7B. 4 dikurangi 11 kan negatif 7. Sama dengan 22 dikurangi 50. 22 dikurangi 50 hasilnya negatif juga ya. Negatif 28. Seperti ini, sehingga B-nya adalah negatif 28 dibagi negatif 7. Hasilnya berapa? Iya, negatif dibagi negatif hasilnya kan positif ya. 28 dibagi 7 hasilnya 4. Sehingga B-nya bernilai 4, bedanya 4. Untuk menentukan nilai A, kita bisa mensubstitusikan nilai B ini ke dalam persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Kita pilih persamaan yang lebih sederhana. Kalau di soal ini berarti persamaan yang pertama saja yang lebih sederhana ya. Kita masukkan. A ditambah 4B. A-nya mau kita cari berarti tetap kita tulis A ditambah 4 dikali B. B-nya ketemu 4 ya. Sama dengan 22. A-nya tetap ditambah 4-nya dari ini, B-nya 4 dikali 4 sama dengan 22. Jadi A ditambah 4 dikali 4 kan 16 ya. 16 sama dengan 22. Sehingga A-nya adalah 22. Ini pindah ruas jadi negatif ya, dikurangi 16. 22 dikurangi 16 berapa? Hasilnya 6. Setelah A-nya ketemu, B-nya ketemu, tinggal kita masukkan ke pertanyaannya, yaitu suku ke-27.
7. Berarti iya, U27. Rumusnya adalah A-nya sudah ketemu 6 ya, berarti 6 ditambah N dikurangi 1, N-nya 27 dikurangi 1 kan 26. Dikali B, bedanya 4 ya. Tinggal kita hitung, berarti 6 ditambah 26 dikali 4, hasilnya 6 kali 4, 24. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10 ya. 104. Seperti ini. 104 ditambah 6, hasilnya 110. Jadi sudah ketemu bahwa suku ke-27 itu nilainya 110. Mudah ya? Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai barisan aritmatika. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.